wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardawi R dengan NIM H032345 dari kelas Biologi A. Baiklah, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang artikel atau jurnal yang berhubungan tentang organisme dan faktor lingkungannya tentang hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang tumbuhan. Adapun judul dari artikel yang saya bahas yaitu tentang struktur komunitas tumbuhan dan faktor lingkungan di lahan kritis Inogiri, Yogyakarta. Adapun tujuan dari jurnal tersebut untuk mempelajari struktur komunitas tumbuhan pada berbagai tingkat pertumbuhan sebagai respon terhadap aktivitas masyarakat dan kualitas fisik kimia tanah yang berbentuk di kawasan lahan kritis Inogiri. Adapun metode yang digunakan yaitu quadrat plot. Dengan quadrat plot 1x1, 5x5, 10x10 dan diletakkan secara stratified random sampling. Pengumpulan data dengan mengamati kehadiran cacat spesies, dihitung karapan, dominasi, frekuensi, spesies, dan nilai pentingnya. Analisis ordinasi 2 dimensi digunakan untuk mengelompokkan komunitas pada berbagai tingkat pertumbuhan dengan analisis tesis untuk uji signifikasi unsur fisik kimia tanah. Hasil penelitian ini ditemukan 303 spesies terdiri dari 34 tingkat pohon, 60 dia sampling, dan 207 tumbuhan bawah dengan distribusi yang bervariasi. Kemelimpahan menunjukkan bahwa pada tingkat pohon terjadi pengelompokan, sedangkan pada tingkat sampling dan tumbuhan bawah mengumpul menjadi satu. Dalbergio Sossi, tingkat pohon dan sapling serta tumbuhan bawah Eupatorium inulifolium merupakan spesies paling dominan pada merespon kondisi lahan kritis sehingga dapat dijumpai pada semua lokasi kajian. Kemelimpahan tingkat pohon sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan mineral organik yang berbentuk sehingga didominasi vegetasi dengan nilai ekonomi tinggi. Sedangkan kehadiran spesies tingkat sapling dan tumbuhan bawah merespon kandungan hara yang terbentuk. Itulah materi pertama yaitu tumbuhan. Adapun materi kedua yaitu tentang hewan. Adapun judul jurnalnya yaitu tentang karakteristik lingkungan terhadap komunitas serangga. Adapun tujuan jurnal tersebut untuk mengidentifikasi faktor abiotik dan biotik dan potensi gangguan lingkungan terhadap komunitas serangga serta menganalisis potensi serangga sebagai biodikator lingkungan. Adapun cara untuk pengumpulan data serangga yaitu menggunakan 4 jenis perangkap panci kuncing, jaring sapu, dan perangkap Malaysia. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan antara parameter komunitas serangga dengan parameter lingkungan. Keberadaan serangga di lokasi penelitian dipengaruhi oleh vegetasi, konsentrasi TSP di udara, tutupan tajuk, intensitas cahaya, dan kecepatan angin. Kehadiran serangga berkolerasi dengan meningkatnya faktor lingkungan yang mendukung kehidupan dan menurun terhadap gangguan lingkungan seperti Digitopagus sp, Polyhachis sp, Eurema sp, dan sebagainya dapat digunakan sebagai indikator kondisi habitat dengan gangguan lingkungan yang rendah. Adapun Othapus sp, Oreagetos sp, Apis sp, dan sebagainya dapat digunakan sebagai indikator kondisi habitat dengan gangguan lingkungan yang tinggi. Itulah materi kedua yaitu tentang hewan. Adapun materi ketiga yaitu tentang bakteri. Untuk materi ketiga, saya akan membahas tentang jamur.
Adapun judul jurnalnya yaitu tentang sanitasi dan higienis penjamah serta kandungan jamur Aspergillus flavus pada saus tomat dagang bakso di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran sanitasi dan persoalan higienis penjamah serta kandungan jamur Aspergillus flavus pada saus tomat dagang bakso di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan rancangan cross-section. Sampel penelitian ini terdiri dari 10 pedagang bakso dan 10 saus tomat dagang bakso di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Hasil dari penelitian ini sebagai besar responden memiliki higienis yang buruk, yakni 5 responden, sebanyak 4 responden memiliki sanitasi peralatan yang baik dan 4 responden memiliki sanitasi tempat yang buruk. Dari hasil penelitian uji laboratorium, terdapat 2 sampel saus tomat yang mengandung jamur Aspergillus flavulus. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, terdapat 2 sampel yang positif jamur Aspergillus flavus. Kemungkinan besar disebabkan karena kedua responden memiliki higienis yang buruk, sanitasi peralatan dan sanitasi tempat yang belum memenuhi syarat kesehatan. Dan untuk materi keempat yaitu tentang bakteri. Adapun judul jurnalnya yaitu tentang analisis hubungan konstruksi sumur gali dan sanitasi lingkungan terhadap jumlah bakteri coliform dalam air sumur gali. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi bakteriologis air sumur gali terhadap Permenkes RI nomor 23 tahun 2007 hubungan konstruksi sumur gali dan sanitasi lingkungan terhadap jumlah bakteri coliform dalam air sumur gali. Adapun penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode MPN dengan sampel penelitian sebanyak 10 sumur gali. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 8 dari 10 sampel tidak memenuhi syarat jumlah coliform. Berdasarkan hasil analisis statistik, didapatkan bahwa ada hubungan antara konstruksi sumur dan sanitasi lingkungan gali terhadap kandungan bakteri coliform yang ditandai dengan nilai P kurang dari 0,05. Hubungan sanitasi lingkungan terhadap kandungan bakteri coliform adalah semakin dekat jarak sumur gali dengan sumber pemecahan, maka semakin tinggi kemungkinan kandungan bakteri coliform yang terkandung dalam sumur gali. Hubungan coliform sumur gali terhadap bakteri coliform adalah semakin buruk konstruksi sumur gali, maka kandungan bakteri coliform di dalam air sumur gali akan semakin tinggi. Secara keseluruhan, tidak ada sumur gali yang memenuhi persyaratan bakteriologis dan kondisi lingkungan yang terdapat di Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Sekian dari materi tentang bakteri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.